Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas soal orang yang mungkin saat ini kalian suka, tapi mungkin kalian gak tahu perasaan dia seperti apa kepada kamu saat ini. Nah, kita akan bahas apakah orang itu juga suka sama kamu atau hanya menganggap kamu itu sebagai teman yang biasa. Oke, sebelum kita mulai, aku ingin kasih tahu terlebih dahulu bahwa pembacaan ini bersifat secara general. Jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, tapi yang jelas adalah ketika memang kamu memutuskan untuk menonton video ini, bisa jadi ada pesan-pesan yang mungkin kamu dapatkan dan akan membantu kamu ke arah hubungan ataupun percintaan yang lebih baik ke depannya. Oke, di sini kamu bisa pilih maksimal 2 orang yang mungkin ingin kamu tanyakan di kartu yang berbeda. Sudah ada 2 pilihan kartu dan kamu bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian pilihkan dia di kartu yang mana. Oke, sudah kalian pilih dan kita akan lanjut pembacaan ke file yang pertama. Untuk kamu yang memilihkan dia di file yang pertama ini, kira-kira seperti apa perasaan dia kepada kamu saat ini? Ataupun apakah dia suka nggak sih dengan kamu saat ini? Oke, ini kartu-kartu untuk kalian ya, untuk kalian berdua, energi kamu dan dia yang kamu tanyakan. Ketika kita baca di sini, sepertinya orang yang kamu tanyakan ini sebetulnya juga punya perasaan yang sama dengan kamu. Di kartu ini dia sebetulnya pernah punya perasaan atau sampai sekarang pun dia punya perasaan sama kamu, tapi dia nggak bisa untuk mengungkapkan ataupun dia nggak punya rasa percaya diri yang tinggi untuk bilang kepada kamu. Karena mungkin di sini dia tuh kayak ngerasa kamu tuh udah punya orang lain selain dia, ataupun dia ngerasa kamu tuh orang yang cukup banyak disukain sama orang. Jadi untuk rasa percaya diri di sini tuh kurang, padahal dia punya rasa dan punya keinginan untuk bisa bersama dengan kamu ataupun keinginan lebih untuk bisa dekat dengan kamu. Tapi memang rasa insecure dia itu ada banget. Selain itu, dia juga punya rasa trust issue dengan orang lain. Ya mungkin dulu di masa lalu dia pernah disakitin ataupun dia pernah gagal dalam percintaan. Jadi di sini dia kayak ngerasa minder, ngerasa kayak nggak percaya kalau misalnya kamu itu bakalan suka sama dia. Sebetulnya banyak hal lain lagi yang mungkin ngebuat dia itu ngerasa kayak mendingan perasaan yang dia punya itu nggak usah diungkapin dan emang dia cuman ibaratnya menjadi secret admirer kamu doang ya di sini. Jadi kayak dia dalam di sekitar kamu mungkin dia kayak memperhatikan kamu, mantauin kamu, ngestalk Instagram kamu atau segala macem. Tapi dia nggak begitu mau untuk kayak kelihatan dia tuh suka banget sama kamu di depan kamu. Dan di sini kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Sebetulnya ada 2 pilihan di sini antara kamu ini bermacam-macam multitafsir ya. Jadi kayak antara kamu mungkin punya pilihan selain dia ataupun kamu punya pilihan untuk memilih dia ataupun melepaskan dia. Jadi sepertinya di kondisi saat ini kamu tuh akan atau kamu sedang dekat dengan orang lain selain dia atau kamu sedang suka dengan orang lain selain dia. Jadi di sini kamu harus memilih antara siapa yang ingin kamu kejar atau siapa yang ingin kamu lebih fokuskan. Jadi ketika mungkin kamu ingin meneruskan ke dia ya, maksudnya kamu ingin lebih mengejar dan ingin fokus lebih ke dia, kamu sepertinya bisa dapat jawaban positif bahwa dia itu akan menerima cinta kamu di sini. Tapi memang untuk kayak benar-benar mendapatkan cinta dia, dibilang sulit ya juga enggak, karena dia memang punya suka dan punya rasa cinta juga sama kamu, punya rasa sayang. Tapi kalau misalnya dibilang cepet banget, itu juga kurang bisa. Karena di sini kalau misalnya kita baca tadi, dia itu masih punya rasa takut dan dia masih punya rasa trauma yang membuat dia gak terlalu bisa untuk gampang menerima cinta dari orang lain. Meskipun dia punya rasa suka dengan kamu, tapi di sini rasa kepercayaan dia kepada kamu itu masih kurang. Rasa yakin di dalam diri dia itu masih kurang. Dia kayak masih ngerasa bahwa kamu di kartu ini tuh kayak punya banyak orang lain selain dia. Dan dia ngerasa kamu tuh orang yang cukup gampang disukain sama orang. Nah, itu yang ngebuat dia ngerasa takut
atau ngerasa kayak cuman dipermainkan. Tapi kamu memang harus hati-hati loh, orang ini yang kamu sukain ya, itu kayak punya rasa overthinking dan negative thinking yang rada berlebihan. Jadi mungkin ketika emang kamu ngedeketin dia, kadang-kadang dia mikir kayak kamu apa ngambil manfaat doang, ataupun kamu cuma nganggap dia temen doang, dan dia takut kayak dia yang kebaperan sendiri. Dia ini harus diyakinkan beberapa kali supaya dia tuh yakin dan percaya kalau misalnya kamu tuh emang suka sama dia. Jadi kesimpulannya adalah orang yang kamu suka, yang kamu bacakan di file kartu yang pertama ini, itu punya rasa suka lebih juga kepada kamu, tapi dia nggak bisa untuk mengungkapkan. Jadi dia cuma jadi secret admirer kamu doang. Dan di sini ketika memang kamu mau mengungkapkan ataupun kamu ingin memberitahu bahwa kamu tuh suka, ataupun kamu ingin mengajak dia untuk ke jenjang yang berikutnya, misalnya pacaran ataupun nikah ya, itu bisa banget, dan emang mungkin butuh waktu untuk mendekatan lebih ataupun untuk sama-sama lebih rilis traumatik di masa lalu, itu bersama-sama nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas ini hubungan ketika dilanjutkan bisa ke arah keberhasilan. Tapi kita baca di sini ini khusus untuk kalian yang mungkin lebih energinya itu kalian lagi single ya sekarang ini. Kalau misalnya untuk kita baca dianya sekarang lagi punya orang lain selain kamu, maksudnya lagi dalam sebuah hubungan, misalnya dia pacar orang atau suami orang, ya mungkin kamu bisa pertimbangkan lebih untuk mendekati ataupun meneruskan hubungan ini. Tapi yang jelas adalah orang yang kamu maksud ini punya perasaan yang lebih juga sama kamu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan file yang kedua. Dan untuk kamu yang memilihkan dia di file yang kedua ini, untuk siapapun itu, kira-kira seperti apa perasaan dia kepada kamu? Apakah dia punya perasaan yang sama seperti kamu ke dia? Atau enggak? Jadi ini kartu-kartu untuk kalian. Ketika kita baca di sini, sepertinya dia kurang punya perasaan lebih seperti cowok ke cewek kepada kamu. Sepertinya dia kurang punya harapan lebih untuk hubungan kalian itu lebih ke arah percintaan. Karena di sini memang dia itu menganggap kamu adalah teman yang dekat dengan dia, atau dia menganggap kamu teman yang nyaman buat dia. Karena untuk cita-cita dia menjadikan kamu itu sebagai pasangan dia, itu sangat kecil ataupun kurang. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memang dia tuh nggak mau kehilangan kamu sebagai teman yang paling baik menurut dia. Kamu itu salah satu dari teman yang terbaik yang dia punya. Karena setiap dia sedih, setiap dia pingin cerita, setiap dia pingin ada sandaran, dia pasti memikirkan kamu. Dan kamu tuh orang yang memang paling enak untuk diajak curhat sama dia. Saat ini, kondisi saat ini, seperti dia lagi memikirkan mantan dia atau orang yang mungkin baru putus, atau orang yang di masa lalu dia yang membuat dia sedih ataupun galau. Dia tuh masih suka dengan orang lain di sini. Ini bermacam-macam ya, bisa ya mungkin ketika memang kamu lihat kondisi realitas sekarang itu dia lagi punya pasangan, ya mungkin dia masih sayang dengan pasangan dia sekarang ini. Sedangkan mungkin posisi kamu sekarang lagi single, kamu lagi nggak punya pasangan, dan kamu kayak masih ada harapan untuk bisa bersama dengan dia. Tapi di sini sepertinya memang cinta ini bertepuk sebelah tangan. Tapi kamu jangan sedih, meskipun bertepuk sebelah tangan, tapi kamu masih mendapatkan predikat sebagai teman yang terbaik untuk dia. Dan kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini nih yang bikin jadi rada bingung. Soalnya di sisi lain ketika memang kamu sekarang berusaha untuk mencoba mengalihkan perhatian ke cowok lain, sepertinya kurang bisa, atau kamu tuh kayak nggak beneran bisa untuk secinta itu ke orang lain seperti kamu cinta sama dia atau kamu suka sama dia. Tapi kamu bingung, di sisi lain kamu tuh kayak nggak pingin memaksakan, ataupun kamu tuh nggak pingin ngebuat dia menjadi risih dengan perasaan kamu sendiri. Jadi di sini ada dua pilihan. Ketika memang di pilihan pertama kamu mau mengungkapkan, kamu nggak apa-apa ungkapin. Tapi biasanya hubungan akan lebih menjadi canggung, dan mungkin kamu kayak jadi nggak enak untuk ngobrol yang bebas sama dia, dan mungkin dia nggak enak kalau misalnya terlalu cerita curhat sama kamu. Karena dia takut kalau misalnya dengan sikap dia seperti itu akan membuat kamu tuh menjadi semakin tersiksa dengan perasaan kamu sendiri.
Tapi di sisi lain ketika memang kamu memilih option kedua ya, mungkin kamu akan menjadi lega, kamu mungkin akan menjadi tidak lega ketika memang kamu memendam sendiri apa yang kamu rasakan. Tapi hubungan pertemanan kalian itu akan tetap berjalan dan kamu akan tetap dijadikan sama dia sebagai tempat curhat yang terbaik untuk dia. Jadi ini serba repot ya ketika emang kamu mau menceritakan tapi kamu takut canggung. Ketika memang kamu nggak mau menceritakan tapi kamu tersiksa sendiri dengan batin kamu, tapi pertemanan kamu terselamatkan. Jadi di sini kesimpulannya adalah ketika memang kamu ingin menyampaikan kepada dia ya nggak apa-apa, tapi mungkin kamu harus lebih siap dengan menerima resiko bahwa dia akan lebih jauh dari kamu nantinya. Tapi yang jelas mungkin kamu bisa sampaikan kepada dia bahwa kamu tidak memaksakan perasaan dia kepada kamu, tapi yang jelas kamu hanya ingin menceritakan tentang apa yang kamu rasakan terhadap dia. Tapi ketika memang kamu memilih untuk meredam ataupun memendam sendiri perasaan kamu kepada dia, yang bisa kamu lakukan adalah kamu memendam tapi kamu berusaha untuk lebih melepaskan dengan kamu mencoba untuk membuka hati untuk orang lain. Memang ini gak enak banget, tapi memang harus kamu coba karena kamu kalau misalnya gak mencoba ke orang lain, kamu akan stuck di dia dan kamu gak akan maju-maju. Karena untuk membuat dia itu jatuh cinta sama kamu sepertinya agak sulit. Soalnya dari dia sendiri itu memang pinginnya kalian hubungannya seperti berteman doang. Mungkin di pikiran dia itu pernah memikirkan bahwa ketika emang kalian ada pacaran, terus kalian putus, hubungan kalian tuh jadi rusak dan hubungan kalian itu jadi berantakan. Dia nanti takut kehilangan pasangan, kehilangan teman sekaligus. Jadi di sini soal perasaan dia menganggap kamu teman biasa, dan soal tindakan kamu bisa pilih di option 1 atau 2 yang tadi. Oke, semangat buat kamu di PAL yang kedua ini, dan sekian untuk video kali ini, untuk pembacaan di PAL pertama dan kedua di video ini. Dan di sini aku mau promosi sedikit untuk kalian yang mungkin ingin membooster aura kalian untuk meningkatkan ataupun membersihkan energi kalian. Kalian bisa pakai energi dari kristal-kristal ini. Tapi ini bukan energi yang aneh-aneh ya, ataupun dari hal yang aneh-aneh. Tapi di sini memang energi ini pure dari alam semesta yang ada dalam kristal ini. Contohnya untuk kamu yang mau meningkatkan ataupun mau melancarkan jalan kamu di percintaan, kamu bisa dengan bantuan energi dari kristal rose quartz. Lalu mungkin untuk kamu yang mau manifestasi goals kamu atau mencapai apa yang kamu inginkan, tapi ingat ya, ini juga dibantu dengan doa kamu sendiri dan dari seberapa yakin dan percaya dalam diri kamu. Ini untuk mencapai goals kamu, dan tentunya ini adalah goals yang oke dan baik-baik ya. Keinginan yang positif dalam diri kamu. Ada bentuk yang seperti ini juga, ini namanya aura geode. Dan ada bentuk yang gantungan kunci juga seperti ini. Jadi kamu bisa pilih sesuai dengan birthstone kamu ataupun dengan yang kamu inginkan, dengan apa tujuan yang kamu ingin capai. Ada bentuk cluster. Ini clear quartz untuk lebih membersihkan energi kamu dan membalance energi yin dan yang dalam diri kamu. Oke, jadi untuk kamu yang mungkin ingin memilih batu-batu ini, ingin kamu lebih meningkatkan energi dalam diri kamu bisa pilih batu-batu ini di link di Instagram Aruna Arutala, ataupun kamu bisa pilih di Shopee dan Tokopedia ya, di Aruna Arutala Tarot. Oke, sekian untuk video kali ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Ketika memang kalian ingin memberikan kritik dan saran, kalian bisa langsung ke kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin melakukan private reading, kalian bisa langsung di link Instagram Aruna Arutala Tarot. Di situ sudah ada link untuk kita terhubung melalui WhatsApp.
Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.